Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita bahas saham-saham untuk besok. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di grup ya. Bang Mida Tommy, kalau nanti ada waktu boleh minta tolong analisa saham Adro, Rals, OIV, dan satu lagi ini tambahnya deal ya. Jadi begini teman, sambil kita analisa atau apa namanya ya, bahas saham-saham untuk besok, kita cari saham untuk besok. Ada baiknya kita sekaligus belajar ya. Kalau ada teman-teman yang ingin belajar analisa sendiri ya. Jadi kita tidak hanya rekomendasi atau analisa saham untuk besok, tapi juga ada edukasi yang bisa teman latihan sendiri menganalisa saham. Oke, kita langsung saja ke ini kompositnya masih naik ya teman ya. Kuat sekali ini sudah ATH lagi ya. Nah, yang pertama dan tadi teman kita itu Ibu Inun ya, Adaro. Sekaligus kita cek sama-sama teman ya, kita cek sama-sama Adro. Nah ini plan kita yang sebelumnya ya 2 hari lah 2024 kita hapus dulu ya, ini sudah capek TV semua. Nah apa yang kita lihat ketika kita melihat chart seperti ini ya? Yang pertama ya, teman-teman harus lihat tren. Nah itu yang paling penting sekali ya. Apa itu tren? Ya tren itu jelas kecenderungan harga itu kemana ya. Misalkan seperti ini. Ini adalah tren ya, tren naik, oke, atau uptrend. Sementara ini adalah downtrend atau tren turun ya. Kan sederhana sekali teman. Jadi ini yang paling penting dulu. Kenapa penting? Karena begitu saham itu naik atau tren itu naik, berarti ya logikanya itu banyak yang beli. Ya, banyak yang beli. Itu sebabnya saham itu naik ya. Sedangkan kalau tren itu turun, jelas itu karena banyak yang jualan. Ya, kan sederhana sekali teman. Jadi sangat penting. Sederhana tapi sangat penting ya. Ngapain teman masuk ketika orang banyak buang saham itu? Ya, kita tidak tahu sampai kapan saham itu akan terus turun, sampai kapan orang akan terus jualan. Kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya ya, kalau kita hanya retail kecil ya, kita harus mengikuti arah tren atau pergerakan uang besar kemana ya. Kalau uang besar itu keluar ya, kita nggak usah masuk ya. Kita jangan melawan tren itu ya. Begitu ada yang masuk ya, kita tinggal bonceng aja, kita tinggal numpang saja ya. Oke, draw. Nah sekarang teman lihat tadi trennya apa, ini naik, ini turun, kemudian naik lagi, artinya ada tren naik. Oke. Setelah itu kita perkecil ya, apa namanya, ini kita lihat time frame besar, kita perkecil ke time frame 4 jam. Di sini kita cari strukturnya teman ya. Yang kedua struktur marketnya seperti apa. Yang pertama tadi tren ya, kita sudah tahu trennya naik. Sekarang strukturnya ya, struktur itu pergerakan kecil-kecil seperti ini ya. Ini naik turun ya, naik turun, 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 naik. Nah seperti itu kira-kira ya. Ya struktur itu pergerakan-pergerakan kecil ini. Ini penting teman. Kenapa? Karena sedikit pergerakan seperti ini ya. Ini misalnya itu sudah berapa sudah berapa persen ya dari sini ke sini itu sudah 31% teman. Oke, ini bukan pergerakan yang kecil, tapi eh, persentasenya besar juga ya. Nah, sekarang kita lihat strukturnya seperti ini. Kita ulang lagi ya. Membuat struktur seperti ini juga harus banyak-banyak latihan ya. Banyak-banyak latihan. Kita nanti bikin apa namanya, video khusus ya bagaimana cara membuat struktur ya. Struktur itu tidak bisa
tanpa latihan, teman-teman tidak seperti yang saya bikin barusan ini ya, ini kelihatannya mudah ya, ini naik turun ya, high low high low high low high low, kan gampang sekali kelihatannya. Tapi kalau teman-teman tidak terbiasa, teman akan bingung ya gimana cara membuat struktur market, oke? Dan bagaimana cara menentukan apakah saham ini sudah ada kemungkinan bertukar tren, berbalik arah, atau akan melanjutkan tren ya. Ini gunanya kita melihat struktur market. Oke, nah sekarang kita lihat ini high sebelumnya ya, kemudian low, kemudian high. High ini tidak melebihi high sebelumnya ya, berbeda dengan ini high low high. Oke, nah high yang ini melewati high sebelumnya, jadi ada higher high. Di sini tidak ada higher high, yang terjadi adalah lower high. Oke, ini high low lower high, harusnya kan seperti ini. Oke, kalau kita mengikuti tren yang ini, harusnya dia high-nya di sini, kemudian low-nya sini, naik lagi. Nah sekarang ini high terakhir, kemudian lower high ya, atau new bukan new high ya, lower high, benar ya, lower high. Oke, kemudian lower low, kemudian lower high, kemudian lower low, oke, kemudian lower high, kemudian low. Low sebelumnya tidak lebih low ini tidak melebihi low sebelumnya, oke. Kemudian harga naik, break lagi high sebelumnya atau higher high, oke. Di sini teman-teman perhatikan ya. Ini high, ini high, 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 oke. Ini high, tapi tidak melebihi high ini. Kemudian low, tapi melebihi low ini, oke. Break, ini namanya breakout, oke. Nah ini namanya breakout. Inilah tanda-tanda saham itu akan bertukar tren atau berbalik arah, oke. Awalnya naik, harga saham itu naik, kemudian dia break, kemudian dia retest, kemudian turun. Oke, itu namanya breakout. Nah, sekarang kita lihat saham itu turun ya, bentuk low, kemudian high, low, lower high, kemudian low tidak melebihi low sebelumnya ini. Kemudian high, break ini ya, atau breakout, atau break of structure ya, ini yang dibilang break of structure. Kemudian biasanya saham itu akan turun lagi seperti ini, koreksi ya, bisa saja koreksinya sampai ke sini ya, jangan sampai melebihi low ini ya. Jadi koreksi itu biasanya di antara kotak ini, antara low ini sampai high ini ya, kita tandakan ini. Inilah zone kita untuk masuk, oke. Inilah zone kita untuk masuk. Nanti kita tunggu di sini untuk menunjukkan kenaikan. Jadi dia bisa saja membuat tren baru, oke, atau membalikan arah. Nah, seperti ini. Kira seperti itu. Jadi Adaro ini secara struktur ini bagus. Kita hapus dulu coret-coretan ini ya. Secara struktur bagus sekali ini, oke. Jadi bisa teman-teman ambil kalau mau masuk di saham Adaro ini ya, dengan melihat struktur market seperti ini menarik ya. Tapi kita belum melihat apakah ada akumulasi atau tidak di saham ini ya. Tapi sebenarnya secara teknikal kalau kita lihat saham itu uptrend ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, itu tandanya ada akumulasi. Oke. Nah sekarang kita tanpa melihat sama sekali apakah di Broksumnya ada belian atau tidak. Di sini kita lihat support resisten ya, seperti yang kita bahas tadi. Ini ada break of structure ya. Ini bisa menjadi support resisten atau resisten become support. Oke. Nah, kemungkinan harga itu akan retest ke sini ya. Kemudian lanjut lagi naik. Oke. Jadi dia bisa bikin struktur seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Kelihatan teman-teman. Ini hanya kemungkinan, oke? Probabilitas seperti ini.
Jadi di sini bisa setelah kita mapping seperti ini, kita tinggal bikin plan saja, teman. Kita tinggal bikin plan, ya. Plannya di sini area dari support resisten tadi kita antri di sini atau pending order di sini, ya. Support resisten ini kita jadikan acuan untuk meletakkan stop loss. Jadi stop lossnya bisa 6% seperti ini. Kemudian TP-nya kita ambil high yang terdekat di sini, ya. Ini. Itu sekitar 38%, oke. Jadi risk reward-nya menarik sekali, 1:5. Ya, jadi masuknya di 3100. Kemudian stop loss di 2890 atau 6,7%. Kemudian target price kita, ya, 4200. Target price ini bukan berarti target profit, teman-teman, ya. Target profit itu terserah, teman-teman. Kalau naiknya sudah mencukupi, misalnya dirasa cukup, ya, 10% misalkan sudah cukup, ya teman-teman tinggal ambil saja, ya. Target price itu kemungkinan harga itu akan sampai ke situ, ya. Jadi seperti itu. Oke, bagus sekali Ibu Ainun. Ini ada menurut saya juga menarik, ya. Kita sekarang bahas teknikal saja, ya, teman, ya. Kalau kita masuk ke Rocksum nanti teman lihat sendiri-sendiri saja apakah ada akumulasi atau tidak, ya. Oke, itu yang pertama ada menurut saya menarik, ya. Bisa teman-teman yang lain juga pertimbangkan, terserah, ya, tapi analisa ulang lagi. Oke. Ada kemudian RALS. Ini kita lihat time frame yang lebih besar, ya, minimal time frame 1 hari dulu untuk melihat tren itu. Jangan masuk ke time frame yang terlalu kecil, ya, karena di time frame yang terlalu kecil itu banyak fake-nya, ya, banyak breakout yang palsu, oke. Nah, di time frame 1 hari, jelas di sini kita yang pertama tadi melihat arah tren, ya. Jelas ini adalah tren turun yang sangat kuat, teman, ya. Secara teknikal jelas, ya, ini belum menarik, ya. Saya belum menarik. Ini juga di sini ada harga support yang sebenarnya ini belum tertembus secara kuat, ya, karena begitu dia jebol ini kemudian dia mantul lagi. Nah, kemungkinan di sini ada sedikit yang menarik, ya. Kita pindah dulu ke time frame 4 jam. Oke, kita sudah lihat supportnya di sini, ya. Ini dari support berapa kali area support ini tersentuh, kemudian mantul, tapi, ya, nah di sini belum ada break of structure atau breakout. Oke, ini kita bikin lagi strukturnya, ya. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini belum tidak melebihi low sebelumnya, kemudian dia naik tidak melebihi high sebelumnya, ya. Kemudian dia turun lagi sini. Ya, bisa jadi ini akan sideways dulu seperti ini. Oke, sampai salah satunya di break, ya. Kemudian dia retest, kemudian baru naik, ya. Jadi tunggu breakout untuk entry itu. Seperti Adaro tadi, ya. Di sini belum ada break sama sekali. Oke, breakout itu sebagai konfirmasi, teman, ya. Kita besarkan dulu biar lebih jelas, ya. Seperti ini, teman. Kita dari sini saja. Turun, oke. Naik, turun lagi, ya. Ini sudah bagus, low-nya tidak melebihi low sebelumnya, kemudian naik. Nah, di sini tidak melebihi high sebelumnya, kemudian harga turun lagi. Yang bagus itu seperti ini, teman. Ketika dia di sini, ya, naik, turun di sini, kemudian
break of structure, oke, break ini, kemudian retest ke sini, area sini, kemudian baru harga kita masuk, kemudian kemungkinan harga itu lanjut naik seperti ini ya. Jadi tunggu konfirmasi. Konfirmasi itu adalah tanda-tanda ya, salah satunya itu seperti ini ya, break seperti ini, atau di sini juga boleh dibilang ada head and shoulder, inverted head and shoulder ya, Quasimodo, macam-macam namanya. Itu harus ada teman ya, harus ada konfirmasi seperti itu. Jangan hanya melihat struktur ini ya, oh dia tidak kuat break misalkan area bawah ini, teman langsung masuk di sini ya, itu salah teman, karena dia bisa saja naik seperti ini sedikit ya, kemudian jebol lagi ke bawah sini, dia lanjut lagi turun. Oke, jadi perhatikan konfirmasinya apa. Yang pertama tadi kita lihat tren, kemudian struktur marketnya, kemudian cari konfirmasi atau break, breakoutnya. Atau kalau teman menggunakan candlestick pattern, misalkan teman sudah tunggu bullish engulfing ya, dan macam-macam, atau hammer macam-macam, saya tidak terlalu hafal dengan nama itu. Kesimpulannya ras belum menarik. Oke, kita lanjut lagi ke WiFi yang ketiga tadi, WiFi. Kita masuk ke time frame 1 hari dulu. Nah, di sini ini tren yang turun ya, turun. Ini parabolik namanya teman ya. Nah, ini yang parabolik. Parabolik itu chart itu keriting seperti ini ya. Jadi kita hapus dulu ini. Parabolik itu susah dibikin strukturnya, itu nggak bisa teman ya, nggak jelas seperti itulah kira-kira. Nah, ini keriting ini seperti ini ya. Tapi parabolik itu begitu dia naik ya, itu juga bisa naiknya tuh seperti ini juga teman. Oh, ini kan turunnya gila-gilaan ini, berapa persen ini? Coba kita cek. 89%. Oke. Naiknya juga bisa seperti itu, jangan salah ya. Misalkan dia naik, begitu naik dia pelan-pelan naik terus seperti itu. Tapi itu sangat risikonya sangat tinggi begitu teman masuk di saham yang tidak bisa kita analisa ya, sebaiknya jangan masuk. Jadi seperti itu ya. Tapi ini di time frame 1 hari. Oke. Nah, di sini kita jelas terlihat ada tren turun, kemudian dia naik, kemudian turun lagi ya. Tapi tidak melebihi low sebelumnya di sini ya. Ini time frame di 1 hari, ini struktur besarnya seperti itu ya. Kita masuk ke time frame lebih kecil. Time frame 4 jam, oke. Nah, di sini juga kita tidak melihat strukturnya yang kecil ya, struktur minornya nggak kelihatan karena dia memang parabolik teman-teman. Tapi di sini kita lihat ada struktur yang besarnya ya. Kita ambil saja di sini ya, turun, kemudian high, kemudian low lagi, tapi tidak melebihi low ini ya. Ini bisa kita jadikan patokan supportnya di sini. Oke, supportnya di sini. Nah, kemudian harga saham itu naik. Kemudian kita tunggu dia retest ke area sini ya. Dari sini. Nah, ini area buy kita di sini.
untuk lanjut naik lagi seperti ini. Oke, kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya sebaiknya kita bikin gambar yang rapi. Oke. Kita cari area support resistennya di sini di mana? Jelas dia sudah break ini ya. Struktur market ini sudah di break. Jadi pergerakan itu bisa saja dia langsung naik juga bisa teman ya. Dia di sini ada konsolidasi ya, gerakan kecil-kecil seperti ini, kemudian dia terus naik, bisa saja seperti itu. Atau dia juga bisa turun lagi ya. Nah di sini ada apa namanya konsolidasi juga, bisa jadi dia turun ke area sini. Di sini ya ada konsolidasi sebelumnya ya. Nah baru dia lanjut naik ya, turun ke sini kemudian baru lanjut naik. Oke, itu untuk wifi ya. Jadi menurut saya sebaiknya kita tunggu di area sini. Kenapa? Karena koreksi, seandainya dia koreksi ke sini ya, dari atas sini ke sini itu 30% teman, lebih kurang ya, 30%. Jadi ada potensi itu turun sampai 30%. Nah, kalau kita masuk di atas ini terlalu apa namanya ya, terlalu berisiko ya. Walaupun kita bisa saja bikin stop loss itu mepet ya, tapi apa namanya, peluang kita untuk dapat profit yang lebih besar itu jadi berkurang ya. Jadi sebaiknya kita di sini ada key levelnya seperti yang saya bilang tadi ya. Bisa saja dia balik ke sini, kita tunggu di area sini ya. Kalau teman-teman mau masuk ya, ini saya tidak menurut saya itu terserah, balik lagi ke teman, tinggal analisa ulang lagi sini. Nah di sini juga masih besar sekali ya untuk apa namanya, mencari area stop lossnya. Nah ini yang kurang menarik menurut saya ya. Jadi saham-saham pergerakannya seperti ini, parabolik ini, kendalanya itu salah satu yaitu menentukan area stop loss itu susah sekali ya. Kecuali teman-teman perkirakan saja berapa teman-teman mau kehilangan ya. Teman tinggal pakai lot sizing. Teman-teman tentukan sendiri ya gimana stop lossnya. Oke. Kalau menurut saya ini strateginya ya, plannya ya. Kalau ada yang mau entry di sini, teman-teman tunggu di bawah sini ya. Mungkin di area 198 ya, atau lebih bawah lagi supaya stop loss itu bisa makin tipis ya. Tapi tentu saja peluang untuk tersentuh itu lebih kecil lagi karena kita terlalu ambil ke bawah. Oke. Nah ini saja sudah 11% ini ya kalau kondisinya seperti ini. Masuk di 178 misalkan, dan stop lossnya di 158 ya. Kenapa di 158? Karena memang strukturnya seperti itu teman ya. Teman bisa lihat di sini ada sideways atau konsolidasi. Jadi kita ambil di bawah ini ya. Kalau di sini malah terlalu mepet ya, 2% atau ya boleh juga sih sebenarnya di sini 4% atau 5% ya. Jadi masuk di 178, stop loss 168, kemudian targetnya di 308 atau 73%. Ya. Kenapa ini mungkin karena memang seperti itu pergerakan saham WiFi ini ya. Kalau naik itu bisa kencang sekali. Ya turunnya juga seperti itu. Oke. Jadi ini risk rewardnya 1:13 ya. Tapi idealnya sekali lagi itu di bawah sini ya. Stop lossnya sekitar 13,4%. Oke. Dengan catatan ya teman-teman, tunggu dia retest ke sini. Oke. Tunggu retest ke sini untuk lanjut naik ya. Tapi kalau teman agresif, teman masuk di sini, ya terserah saja ya, bisa saja seperti ini. Ya, siapa tahu dia tidak kasih koreksi ke bawah. Teman-teman masuk ke sini, kemudian stop loss tipis saja 5%. Kemudian teman-teman tentukan sendiri area apa namanya TP-nya di mana, terserah. Oke, itu EV. Kemudian DILD atau deal, misalnya
Hong ya. Ini waktu plan kapan ini ya? Ini nggak sampai target ya. Belum sampai target dia sudah turun lagi, kemudian dia ambil stop loss. Tapi ini sudah saya amankan waktu itu ya. Sudah BEP, jadi tidak ada masalah. Oke. Yang pertama kita lihat tren ya. Yang pertama sekali begitu teman-teman buka chart. Yang pertama yang wajib teman-teman lihat itu tren. Ya. Trennya kemana? Oke, di sini jelas ya terlihat di sini ada penurunan yang tajam sekali di sini ya. Kemudian naik turun, naik turun, naik turun, membentuk sideways ya. Jadi di sini tidak ada tren, yang ada adalah harga itu bolak-balik ke sini-sini saja. Nah, ini yang dinamakan konsolidasi atau ranging atau sideways ya. Nah, kalau dia seperti ini, kita tinggal cari posisi atasnya atau di bawah, posisi bawahnya juga, atau equal high dan equal low ya. Harga atasnya yang sering tersentuh di mana? Ini. Kemudian equal low. Bawahnya di mana? Nah, di sini kita sudah melihat petanya ya. Kita bisa lihat petanya seperti apa. Teman-teman tinggal cari posisi entry saja ya, karena dia bolak-balik saja ya. Di sini naik, turun, oke. Naik, turun, naik, turun. Kemana lagi setelah ini? Ya kemungkinan dia naik lagi ke sini. Oke. Jadi di sini ada sekitar dari harga sekarang itu ada peluang naik itu 40% ya. 40%. Nah, ini setup yang sering juga kita jumpai ya. Di forex juga sering seperti ini. Nah, tinggal sekarang teman-teman area masuknya atau entry-nya di mana. Nah, kalau dia itu ranging seperti ini ya. Area entry itu di sini biasanya teman ya, di seperempat bawah seperti ini. Kemudian jualannya tempat atas seperti ini. Oke. Jadi ada sekitar berapa persen nih? 40% ya, 48%. Ini bukan kenaikan yang kecil ya, 44%. Itu peluang yang besar sekali, potensi yang besar sekali. Kita pindah dulu ke time frame yang kecil 4 jam ya. Di sini juga pasti ada struktur ya. Struktur kecilnya seperti apa, atau kita lihat ke 1 jam saja. Nah, di sini teman-teman bisa juga bikin struktur lagi ya. Low, high, low, high, low, mana untuk menunjukkan high. Jadi seperti ini. Oke. Jadi setelah kita bikin struktur seperti ini, kita sedikit lebih paham atau bisa memperkirakan arah selanjutnya akan kemana. Oke, di sini saya pikir bagus sekali ya untuk area entry-nya ya, karena di sini ada support, resistance become support atau key level. Apa itu key level? Area yang sering sekali disentuh. Oke, di time frame 1 jam seperti ini. Ya, ini itu dia sentuh ya, turun, sentuh lagi turun, sentuh lagi turun, sentuh lagi turun ya. Kemudian dia break, kemudian sentuh lagi ini ya, naik ya. Kemudian dia sentuh lagi ini, apakah dia akan terus naik atau turun. Nah, itu kemungkinannya. Oke. Jadi setelah melihat kondisi seperti ini, teman-teman tinggal putuskan ya apa yang akan teman lakukan. Kalau teman-teman mau entry, teman tunggu di area sini. Sudah masuk ke area sini ya. Kita hapus saja dulu ini. Tinggal teman-teman bikin plannya ya. Ini stop lossnya bisa tipis saja teman, karena ada key level di sini ya. Kemudian untuk TP-nya bisa teman-teman ambil area sini ya.
high sebelumnya ini, ya, ini berapa persen ini? 18% ya, 18% bukan potensi yang kecil, cukup besar ini. Ini masuknya itu di 183 harga sekarang ya, 183 atau 181. Kemudian stop lossnya 174 atau 4,4% saja. Kemudian targetnya 216, 18,6%. Ini bagus juga teman ya. Ini ada yang bagus tadi, yang pertama Adaro ya. Kemudian deal ya. Menurut saya dua saham itu menarik teman ya. Jadi secara teknikal kita sudah lihat ya. Untuk broker summary-nya teman-teman tinggal lihat sendiri saja nanti. Oke. Semoga bermanfaat. Nanti videonya kepanjangan ya teman. Silakan analisa ulang kembali. Untuk saham-saham besok ya, saya masih analisa ada 3 saham sih sebenarnya, tapi kalau kita bikin di sini videonya kepanjangan. Tadi ada saham bir ya, kemudian Telkom dan film, ada 3 saham. Jadi teman-teman di grup nanti saya bikinkan plannya ya. Kalau teman-teman yang kalau sempat nanti teman-teman yang di YouTube juga saya bikin video, tapi kalau nggak sempat nanti saya akan posting di grup plannya seperti apa. Jadi ada bir, Telkom dan film. Oke. Demikian saja ya, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di video selanjutnya.